Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wulandari, NIM 1906411000008 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, pendidikan lingkungan hidup pada pokok bahasan kegiatan industri dan lingkungan. Yang akan saya bahas di sini yaitu laporan yang telah saya buat mengenai langkah-langkah mengatasi permasalahan lingkungan limbah cair pada budidaya ikan lele dengan fitoremediasi. Mengapa saya menggunakan budidaya ikan lele? Karena salah satu kegiatan yang ada di sekitar saya dan menghasilkan limbah yaitu budidaya ikan lele. Latar belakang dilakukannya laporan ini yaitu pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat banyak sekali. Salah satunya yaitu kegiatan rumah tangga, kegiatan usaha, industri, dan sebagainya. Tidak jarang dari setiap kegiatan yang dilakukan ini menimbulkan limbah. Limbah di sini dihasilkan dari sisa-sisa kotoran yang dihasilkan dari beberapa aktivitas atau kegiatan yang terlibat di dalamnya. Nah, limbah yang dihasilkan dari budidaya ikan lele ini yaitu limbah cair. Seperti yang kita tahu bahwasanya limbah cair ini merupakan salah satu jenis limbah yang mudah dihasilkan dan mudah dialirkan ke sembarang tempat, sehingga banyak sekali terjadi pencemaran air dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Maka dari situ di sini saya akan mengangkat topik mengenai limbah cair yang berhubungan dengan ikan lele. Dasar teori yang saya bahas yang pertama tentang pencemaran. Pencemaran pada dasarnya merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air. Nah, pencemaran ini dapat pula diartikan sebagai perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan yang meliputi udara, daratan, dan air baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Namanya saja pencemaran, otomatis merupakan salah satu hal yang sangat meresahkan bagi warga sekitar. Kemudian topik yang kedua yang saya bahas pada dasar teori yaitu tentang limbah cair. Seperti yang saya jelaskan bahwasanya limbah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Sisa sehingga menimbulkan pencemaran. Limbah cair merupakan limbah yang berbentuk cair. Limbah pada dasarnya ada 3 jenis. Ada limbah padat, ada limbah cair, ada limbah gas. Nah, di sini yang saya angkat yaitu tentang limbah cair. Limbah cair ini memiliki banyak sekali dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Karena limbah cair mengandung bahan atau senyawa kimia yang sangat berbahaya. Nah, bahayanya di sini akan menimbulkan dampak negatif bagi sekitarnya, sehingga perlu dilakukan yang namanya usaha untuk mengatasi limbah cair. Kemudian yang ketiga, tentang pengelolaan limbah cair, di mana saya di sini membahas tentang salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan limbah cair, yaitu teknik fitoremediasi. Pengolahan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan tertentu sangat banyak dan bervariasi. Nah, salah satunya yaitu adalah tentang fitoremediasi. Fitoremediasi ini merupakan pencucian polutan yang dimediasi oleh tumbuhan, termasuk pohon, rumput-rumputan, dan tumbuhan air. Nah, fitoremediasi di sini melibatkan peran tumbuhan. Sebagai apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian metodologi atau di sini saya menjelaskan tentang langkah dan bahan yang akan saya lakukan untuk membuat atau membangun sebuah rancangan untuk mengatasi permasalahan limbah cair yang ada di sekitar budidaya ikan lele yang ada di sekitar rumah saya. Alat yang digunakan diantaranya bak atau drum plastik besar sebanyak 2 buah, kayu yang disusun seperti bentuk tangga sebanyak 2 buah, pipa paralon secukupnya, gergaji sebanyak 1 buah, pompa air sebanyak 1 buah, pot kecil sebanyak 20 buah, botol minuman bekas 1500 ml sebanyak 10 buah, dan pisau sebanyak 1 buah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan diantaranya cacing sutra atau cacing tanah biasa boleh sebanyak secukupnya, tanaman kangkung secukupnya, dan tanah lumpur secukupnya.
Berikut merupakan langkah-langkah yang akan saya lakukan yang telah saya rancang untuk mengatasi masalah limbah cair. Yang pertama, yaitu teknik pengolahan awal, di mana pada teknik ini namanya juga pengolahan awal, sehingga dilakukan pengolahan pada bagian awal, merupakan mengganti dan membersihkan air pada kolam lele yang sudah kotor. Biasanya kolam lele yang dibersihkan ini dilakukan pada sore hari atau boleh pada pagi hari. Sore hari di sini agar kolam lele tidak stres. Biasanya sebelum dibersihkan, lele tersebut dipuasakan selama sehari. Nah, setelah diganti dengan air yang baru, lele juga dipuasakan selama 24 jam untuk menghindari stres kesetresan pada lele agar lele tidak banyak yang mati. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik penampungan, di mana membangun kolam tempat penampungan limbah sebagai tempat limbah cair yang dihasilkan. Jadi di sini akan dibangun sebuah kolam tempat penampungan limbah. Jadi air limbah yang dihasilkan dari kolam lele akan dialirkan ke tempat penampungan limbah. Yang ketiga, teknik budidaya, di mana teknik ini berkaitan dengan teknik sebelumnya, yaitu teknik penampungan. Di mana pada teknik budidaya ini memanfaatkan kolam penampung limbah untuk membudidaya cacing sutra yang dapat digunakan sebagai pakan untuk indukan pembenihan lele. Jadi di sini maksudnya ketika sudah dibangun sebuah penampungan kolam limbah, nah dalam kolam tersebut diisi dengan cacing-cacing tanah ataupun cacing sutra. Nah, cacing di sini nantinya akan memakan sisa-sisa kotoran yang sudah dialirkan dari limbah cair dari kolam lele. Nah, nantinya ketika telah dibudidaya, cacing yang sudah besar ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai pakan indukan pembenihan lele. Jadi tetap bersirkulasi, tetap berjalan. Kemudian yang keempat, terakhir teknik vetoremediasi. Ini merupakan teknik yang akan saya kembangkan. Di sini memanfaatkan air sisa limbah yang dihasilkan dari kolam penampung limbah dengan ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi berurutan, ketika nanti sudah dibersihkan kolam lilinya, kemudian dibangun penampungan limbahnya, kemudian dimasukkan cacing sutra atau cacing tanahnya. Nah, nanti air itu akan dialirkan kembali melalui teknik vetoremediasi yang akan kembali pada kolam lele yang sebenarnya. Kemudian untuk teknik fitoremediasi, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Seperti tadi ada alat dan bahan yang sudah saya jelaskan. Kemudian menyiapkan bibit kangkung yang akan digunakan sebagai tanaman pada proses fitoremediasi secukupnya. Nah, di sini saya menggunakan bibit kangkung sebagai tumbuhan untuk melakukan fitoremediasi. Bibit kangkung ini kenapa saya memilih? Karena bibit kangkung menurut saya banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat, selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan talang air berupa kayu yang berbentuk tangga yang akan digunakan sebanyak 2 buah. Kayu di sini nantinya akan digunakan sebagai penyangga dari tempat untuk dilakukannya fitoremediasi sendiri atau ketika tanaman kangkung ditanam di atas tangga ini. Kemudian yang keempat, melubangi bagian tengah botol minum bekas 1500 ml dengan 2 lubang. Nah, di sini menggunakan botol ini nanti akan digunakan sebagai pot tempat menanam bibit kangkung. Kemudian yang kelima, memasukkan pot kecil ke dalam lubang botol minuman bekas 1500 ml, masing-masing botol terdapat 2 pot kecil. Nah, di sini botolnya digunakan banyak karena dalam satu botol ada 2 pot. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun botol minum bekas yang berisi pot pada talang air secara sejajar di mana mulut botol menghadap ke arah kolam lele. Mengapa demikian? Karena nantinya air yang dihasilkan dari fitoremediasi ini akan dialirkan kembali ke kolam lele yang sebenarnya. Jadi nanti pada botol tersebut terdapat air dari sisa fitoremediasi. Nah, air itu sudah bersih, di mana limbahnya sudah habis dimakan cacing, kemudian sudah diserap oleh tanaman kangkung, sehingga sudah tidak ada limbah pada air tersebut dan dapat digunakan kembali. Langkah berikutnya yaitu menanam bibit kangkung pada pot yang terdapat dalam botol minum bekas sebanyak 10 rumpun setiap pot dengan tanah berlumpur. Nah, ini fungsi dari tanah berlumpur nanti untuk menanam tanaman kangkung di dalam pot. Kemudian menyiapkan 2 buah ember atau drum plastik besar dan diletakkan di samping masing-masing kolam lele. Nah, ini yang akan digunakan sebagai kolam penampung lele, yaitu berupa 2 ember atau drum besar plastik.
yang akan masing-masing diletakkan di samping kolam lele yang sebenarnya. Kemudian, memotong pipa paralon sesuai ukuran yang dibutuhkan dan menyambungkan dari kolam ikan lele menuju ember atau drum plastik. Pipa ini ukurannya tergantung dari nanti ketika setelah dilakukan rancangan secara langsung. Jadi ukurannya menyesuaikan dengan apa yang akan dilaksanakan. Langkah berikutnya yaitu membersihkan cacing sutra dari lumpur dan memasukkan ke dalam kolam menampung limbah. Di sini nantinya cacing sutra ini akan memakan sisa dari hasil limbah cair yang dihasilkan dari kolam lele. Kemudian menyambungkan pipa paralon dari kolam penampung limbah menuju talang air. Nah, ini nanti akan masuk menuju ke teknik fitoremediasi. Di sini kembali menggunakan pipa paralon karena menurut saya pipa paralon itu sangat mudah untuk tempat pengaliran air dan bersifat keras sehingga tidak mungkin mudah patah. Kemudian yang terakhir yaitu air dari kolam penampung limbah akan diserap oleh akar tanaman kangkung dan akan dialirkan kembali menuju kolam budidaya ikan lele. Di sini teknik fitoremediasi sebenarnya berlangsung ketika air dari kolam penampung limbah dialirkan ke dalam pot, kemudian dalam pot di sini nanti tanaman akan menyerap sisa-sisa limbah cair dari kolam penampung ikan cacing sebelumnya. Nah, di sini nantinya air akan diserap oleh tanaman kangkung, kemudian akan dialirkan kembali menuju kolam lele sebenarnya. Tanaman kangkung di sini akan tumbuh dengan subur karena di dalam tanahnya sudah terdapat sisa dari kotoran dari ikan lele yang mana mengandung zat-zat yang dapat membantu dalam pernafasan tumbuhan atau tanaman kangkung. Ini merupakan dokumentasi usaha dari kolam lele yang ada di sekitar rumah saya. Di sini ada tempat pengaliran airnya, ada tempat kolam lelenya, di sini ada berwarna hijau yang ini masih belum dibersihkan ketika itu. Nah, ini merupakan rancangan gambar kegiatan di mana di sini dua kolam di tengah ini merupakan kolam budidaya ikan lele, di mana ada lelenya di dalamnya kan. Nah, di sini nanti limbah berasal dari kolam budidaya ikan lelenya. Kemudian pada masing-masing kolam ini dipasang sebuah paralon yang akan menyambung ke kolam penampung limbah yang dapat dibuat dari 2 ember besar ataupun 2 drum plastik besar. Nah, nantinya air dari ikan kolam lele ini akan mengalir menuju kolam penampung limbah. Pada masing-masing sampingnya ini akan mengalir ke sini melewati pipa paralon. Di dalam kolam ini nantinya dimasukkan cacing sutra atau cacing tanah, di mana cacing ini nantinya akan memakan sisa-sisa kotoran dari ikan lele. Kemudian dari kolam penampung limbah disambungkan dengan paralon pula untuk mengalir ke talang air, di mana di sini dapat dibuat sebuah talang air dari kayu atau dari bambu yang dibuat bentuk tangga. Kemudian pada masing-masing tangga di sini dimasukkan botol plastik. Botol plastik ini di tengah sudah dilubangi seperti ini, sudah ditanam oleh kangkung dan arah mulut botolnya mengarah ke kolam lele. Sehingga nanti ketika air ini naik ke atas melalui pipa paralon, kemudian di sini akan mengalir ke rumpun bibit kangkung, lalu dari sini nanti akan diserap oleh bibit kangkung dan sisa airnya yang sudah bersih ini akan dari fitoremediasi akan menghasilkan air yang sudah tidak mengandung zat-zat atau bahan-bahan kotoran yang ada berasal dari ikan lele. Nah, lalu di sini airnya akan mengalir kembali ke kolam budidaya ikan lele melalui mulut botol ini. Jadi alurnya dari kolam budidaya ikan lele kemudian mengalir ke kolam penampung limbah yang di dalam terdapat cacing sutra. Nantinya cacing sutra ini yang sudah besar akan digunakan sebagai pakan ikan lele pula. Kemudian akan naik melalui pipa paralon dan masuk ke talang air. Nanti di sini akan masuk ke dalam pot yang ada di dalam botol plastik. Kemudian sisa airnya akan mengalir kembali ke kolam budidaya ikan lele dan akan terus seperti itu sehingga air dari sisa kolam budidaya ikan lele tidak mengalir sembarangan, tidak menyebabkan pencemaran, dapat dimanfaatkan kembali sebagai pengairan budidaya ikan lele. Selain itu, dari kangkung yang dihasilkan ini nanti akan dapat dijual atau dapat dimanfaatkan sebagai sayuran di rumah. Selain itu,
cacingnya yang sudah besar dari budidayakan ini dapat dijadikan sebagai pakan budidayakan lele. Nah, dari rancangan gambar kegiatan ini dapat disimpulkan bahwasanya teknik fitoremediasi ini dapat digunakan, bahkan sangat bagus digunakan dalam mengelola limbah cair, terutama pada budidayakan lele, karena ini dapat mengurangi pengeluaran dan dapat menambah penghasilan, di mana penghasilannya dapat berasal dari tanaman kangkung dan ikan lele sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.